Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali dalam edisi Minggu 22 Agustus 2021 yang dilayani dari Sinode Gereja Reformat Karismatik Indonesia. Selamat mengikuti ibadah Minggu hari ini. Shalom, selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan syukur pada minggu ini, kami dari Sinode Gereja Reform Karismatik Indonesia diberikan kesempatan melayani di dalam Mimbar Kristen, Kementerian Agama Negara Republik Indonesia. Mari kita memulai ibadah ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang kudus dan mulia, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur atas semua penyertaan Bapa. Kami berdoa, kiranya pada ibadah pagi ini, Tuhan Yesus memimpin dari awal hingga akhir, dan kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tak ada lampu ciptaan manusia yang tak padam, secanggih apapun karya manusia. Ia memiliki masanya yang terbatas. Itu berbanding terbalik dengan karya Tuhan kita. Terangnya tak akan pernah pudar. Segelap apapun kegelapan ingin menguasainya, terang itu semakin bersinar. Terangnya pasti menuntun Anda dan saya. Ia pasti menuntun kita dengan terangnya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
Salam, selamat pagi saudara-saudari kasih Tuhan. Kita ketemu lagi pada minggu pagi ini. Kita beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya undang saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar kepada kami. Sehingga kami minggu ini, kami bisa beribadah kepada-Mu. Kira Tuhan menerangi hati dan pikiran kami semuanya untuk dapat belajar firman-Mu, mengerti atas kehendak-Mu di saat-saat pandemik ini. Kasih dan kemurahan-Mu menyertai kami dan berikanlah kami berfokus untuk mendengar kepada firman Tuhan. Bapa yang mengasihi kami, urapinlah hamba-Mu ini, penuh kuasa-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sekali lagi saudara-saudari kasih Tuhan. Pada minggu ini kita akan belajar satu firman Tuhan, yaitu di mana tema kita pada minggu ini adalah jiwa yang tertekan. Saya berdoa kepada Tuhan, sudah panjang sekali pandemi ini. Dan setiap saat saya mendapat konseling dari jemaat menerima saya. Hampir boleh dikatakan 80-90% jiwanya tertekan. Apalagi dengan saat ini adalah PPKM pada level 4 yang sudah berjalan hampir sebulan. Sehingga membuat jiwa yang sangat gelisah, jiwa sangat tertekan, menanya kepada saya, apa solusinya? Maka untuk itulah saudari kasih Tuhan, dengan tema inilah saya undang saudara-saudari untuk berfokus untuk mendengarnya. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di pada kitab Mazmur pasal 42 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudari kasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan atau menguraikan firman ini, saya percaya bahwa Tuhan yang mengasihi saudara-saudara pada pagi ini untuk supaya agar terlepas dari tertekan jiwanya. Saudara kasih Tuhan, saya akan awali dalam satu cerita. Ada seorang datang kepada psikolog yang terkenal untuk berkonsultasi. Orang ini mengeluh bahwa hidupnya sangat tertekan, penuh dengan goncangan. Setiap malam dia tidak bisa tidur, makan tidak enak. Kadang-kadang harus berkonsumsi obat tidur untuk supaya bisa tidur. Masih banyak lagi yang dia keluh kepada psikolog ini. Saudara kasih Tuhan, dia ingin mendapat kelepasan dari tekanan ini, agar dapat bersukacita, bebas dari rasa khawatir, cemas yang berlalut-lalut, bebas dari macam-macam hal yang menekan jiwanya. Saudara kasih Tuhan, lalu apa jawab psikolog yang terkenal itu kepada orang tadi yang mengeluh itu? Psikolog itu menjawab, saya ajukan supaya saudara bergembira dalam hidup. Malam ini pergilah menonton. Ada satu komedi yang sangat terkenal yang akan pentas pada malam ini. Pasti saudara akan tertawa. Perut saudara akan tergoncang dan gembira. Serta saudara akan mengeluarkan air mata yang bahagia. Lalu orang yang mengeluh itu menjawab, tidak perlu. Lalu psikolog itu bertanya, loh kenapa tidak perlu? Dengan heran psikolog itu mendapat jawaban dari orang yang mengeluh itu. Karena komedi yang terkenal yang akan tampil malam ini adalah saya sendiri. Akhirnya psikolog itu tidak tahu lagi bagaimana harus menasihatkan orang ini. Saudara dikasih Tuhan, sekarang ini adanya PPKM level 4
di saat pandemi ini, semakin banyak orang mengalami tekanan-tekanan jiwa. Ada orang yang terpaksa bergembira dan bahagia, tetapi sebenarnya di dalam dirinya, dia menyimpan dan menyembuhkan tekanan dalam jiwa. Dari muka dia tertawa, tapi sebenarnya hatinya menangis. Bagaimana saudara bisa merasakan? Ketemu orang, salam, ketawa. Sebenarnya hatinya menangis. Saudara kasih Tuhan, di saat pandemi ini juga banyak yang menderita tekanan batin. Tidak bisa tidur setiap malam. Gelisah, ketakutan, beban, nafsu makan berkurang. Makan yang masuk dalam mulut terasa hambal. Pencernaan terganggu. Lemah lesu. Sakit kepala. Kadang-kadang keringat dingin. Apakah ini adalah gejala dari COVID? Atau depresi? Jadi gejala COVID dan depresi itu hampir sama seperti ini. Tetapi yang membedakan gejala COVID, indera penciumannya hilang. Jika saudara depresi, dibiarkan, itu bisa bahaya. Bisa jadi gila. Bisa ketawa sendiri. Menangis sendiri. Ini bahaya saudara. Saudara, ketekanan jiwa bukan hanya ada pada zaman sekarang ini. Tetapi sejak zaman dulu, orang banyak juga mengalami ketekanan jiwa. Saya berikan contoh di Alkitab, yaitu apa? Nabi Yeremia. Mari kita baca bersama-sama. Yeremia pasal 20, ayat 7 sampai 15. Ayat ke-7. Engkau telah memujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawahan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Ayat ke-8, sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Ayat ke-9, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ayat 10. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegetaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai. Apakah aku tersandung jatuh? Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengarahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Ayat 11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ayat 12. Ya Tuhan, semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Ayat 13. Menyanyilah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan. Sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin
dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Ayat 14. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Ayat 15. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Seperti Nabi Yeremia mengeluh. Apa Nabi Yeremia mengeluh yang kedua? Mengapa aku harus terancam jiwaku? Sampai dia mau terancam jiwa. Jadi sangat tertekan jiwa. Dia seorang hamba Tuhan atau dia seorang nabi yang waktu saat itu, yaitu Nabi Yeremia. Pernah saudara mengatakan pada diri saudara enggak? Kenapa aku lahir di bumi ini? Lebih baik waktu lahir mati aja. Ini sudah putus asa. Sudah tidak sanggup berpikir logika lagi. Sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi hidup yang begitu tertekannya, begitu dalamnya, dalam jiwa yang tidak sanggup lagi menghadapinya. Saudara kasih Tuhan. Orang-orang depresi pada umumnya menganggap dirinya adalah orang yang paling menderita dalam hidupnya ini. Menganggap dirinya yang paling susah. Seperti Nabi Yeremia. Dia menganggap dirinya paling susah. Menganggap dirinya paling menderita. Saudara, jika saudara hari ini mengalami hal seperti ini, itulah yang namanya tertekanan jiwa. Depresi atau tertekan jiwa tidak pandang bulu, saudara dikasih Tuhan. Siapa saja bisa terkena. Baik anak kecil, baik pun anak muda, orang kaya, orang miskin, besar dan kecil, semua bisa kena. Saudara kasih Tuhan. Apabila kita bisa terlepas dari tertekanan jiwa, maka kita sungguh bahagia dalam hidup kita. Kita penuh dengan harapan, tawa, senyum yang tulus. Dan di dalam rumah saudara, semuanya senang. Saudara kasih Tuhan. Maka ketika kita tertekan jiwa, seperti tadi awal sebelum saya menyampaikan uraian khotbah ini, kita sudah baca Mazmur 42 ayat 6. Mari kita baca sekali lagi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur 42 ayat 6 ini, saya akan memberikan 4 hal yang harus kita lakukan agar kita semua terlepas daripada ketekanan jiwa dan depresi ini. Yang pertama, saudara catat di rumah. Yang pertama, berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah artinya penuh percaya sepenuh hati kepada Allah. Mari kita kutip dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Mari kita baca bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, jika saudara mau percaya sepenuhnya kepada Allah, hafalah Amsal 3 ayat 5 dan 6 sampai meresap kepada hatimu, sampai meresap kepada pikiranmu sepenuhnya.
Maka Tuhan Yesus mengajar kita melalui apa yang dituliskan oleh puisi dari Daud. Mari kita baca. Mazmur pasal 37 ayat ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jelas saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Di saat pandemi ini, saudara serahkan semualah permasalahan saudara. Serahkan semua ketidaksanggup saudara. Serahkan semua kelemahan saudara. Dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ia akan menolong kita dan ia akan bertindak. Amin saudara. Allah kita tidak pernah berdusta. Dengan apa yang dijanjikan Allah, pasti akan menepatinya. Allah selalu tepat di janji akan menolong kita. Apabila kita mau sungguh-sungguh berharap kepadanya. Maka Nabi Yesaya menulis dalam firman-Nya, Yesaya 41 ayat 10. Mari saudara kita baca bersama-sama. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, Tuhan tahu kita itu penakut. Maka kita jangan takut. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Apa yang jawaban yang kedua? Di dalam firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10. Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Aku ini Allahmu loh. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dan Tuhan katakan apa lagi? Aku akan memegang tangan saudara dengan tangan kanan Tuhan. Membawa saudara terlepas dari tekanan jiwa. Terlepas dari beban. Terlepas dari ketakutan. Ingat firman itu dibaca berulang-ulang. Firman Tuhan yang berkuasa yang bisa menyegarkan jiwa kita. Firman Tuhan yang berkuasa yang bisa membuat kita membangkitkan semangat kita. Firman Tuhan bukan perkataan manusia. Perkataan manusia akan berlalu. Firman tidak pernah akan berlalu. Dari dulu sampai sekarang. Saudara kasih Tuhan. Apa yang kita harus lakukan agar kita terlepas dari tekanan jiwa? Yang kedua adalah bersyukurlah kepada Allah. Di dalam surat Paulus 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apabila saudara-saudari ingin ditolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita harus bisa bersyukur dahulu. Jangan sudah ditolong dikatakan bersyukur sebelum ditolong. Sebelum masalah saudara selesai. Maka kita harusnya bersyukur dahulu. Bersyukur apa? Apa yang ada pada kita. Saudara jangan selalu mengeluh. Saudara jangan selalu tiap hari mengambil tekanan jiwa. Bersyukur apa yang saudara ada sekarang. Jika kita tidak bersyukur dulu dengan apa yang ada pada kita, maka kita akan mengalami depresi dan tekanan jiwa. Saudara jangan tertekan, jangan stres, jangan depresi. Bersyukurlah apa yang sudah ada. Dulu kita juga gak punya apa-apa. Saya ingat dulu saya lahir saya gak bawa apa-apa. Saya waktu mau kerja, saya juga gak punya apa-apa. Rumah gak punya, istri gak punya, anak gak punya. Semua hari ini saya punya istri, punya anak. Itu semua pemberian Tuhan. Ketika saya mempunyai rumah pun itu pemberian Tuhan. Kalau sekarang di pandemi ini saudara itu tidak tahan susah, saudara mengeluh terus,
maka saudara tertekan jiwa dan saudara akan depresi, saudara dikasih Tuhan. Bersyukur dulu. Memang betul banyak masalah. Memang betul kita banyak sekali membutuhkan uang. Memang betul kita banyak utang. Tetapi kita bersyukur aja kepada Tuhan apa adanya. Nanti lain jiwa saudara. Lain jiwa saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, alangkah baiknya jika kita selalu berkata, apapun yang aku miliki sekarang ini, aku tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan. Itu setiap hari katakan begitu. Tiap pagi bangun, aku mengucapkan syukur kepada Tuhan. Apa yang ada padaku sekarang ini, semua itu karena Tuhan yang memberikan kepadaku. Itu terus-menerus berkata seperti itu. Berulang-ulang berkata seperti itu. Saudara, kemampuan bersyukur kepada Tuhan akan menolong kita. Melihat apa? Melihat ke depan. Bukan terus-menerus melihat ke belakang dalam hidup kita. Kalau saudara senantiasa bersyukur, akan membuat pikiran saudara menjadi positif dalam segala hal. Percaya itu. Saudara, ini penting sekali. Saudara praktekkan itu dalam saat-saat pandemi ini. Nanti beda jiwa saudara. Nanti beda. Muka saudara juga beda. Tidak seperti pepaya penyok setiap hari. Tidak kerut muka saudara. Akan terang. Karena hati terang, muka kita terang. Hati terang, maka jiwa kita terang. Penyakit pun sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar kita terlepas dari tekanan jiwa? Yang ketiga adalah kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah sebagai penolong kita. Mari kita baca firman Tuhan, Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya kepada Allah untuk menolong kita terhadap setiap persoalan yang kita hadapi pada hari ini, di saat pandemi ini. Ingat itu saudara. Di saat pandemi ini ingatlah Tuhanlah yang bisa menolong kita. Maka kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan minta pertolongan dari Dia. Karena Dialah yang mengasihi saudara. Tuhanlah yang bisa menolong saudara. Ketika saudara dalam kesesakan, saudara tidak kuat, serahkan semua kepada Tuhan. Dan minta pertolongan datang dari Dia. Saudara kasih Tuhan. Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara kasih Tuhan, jika saudara tidak percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup menolong saudara, amat rugi besar. Jika kita tidak percaya, masih ragu pertolongan Tuhan, kita tidak akan mengalami mujizat. Saudara percaya mujizat masih ada sampai sekarang? Jika saudara percaya, saudara minta pertolongan Tuhan. Mujizat masih ada sampai hari ini. Tidak pernah hilang dari dulu. Sampai hari ini mujizat selalu nyata. Dan mujizat selalu ada. Inilah yang saudara harus miliki. Tidak boleh ragu pertolongan Tuhan. Rugi besar. Mujizat ada sampai hari ini. Kita harus aminkan bersama-sama pada hari ini.
Kita katakan bersama saya. Jika saudara-saudara di rumah, mari kita ucapkan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Mujizat masih ada sampai hari ini. Amin. Harus selalu mengatakan itu, Bapak, Ibu dikasih Tuhan. Hal apa yang membuat kita bisa terlepas daripada tekanan jiwa dan depresi ini? Yang keempat adalah bergaulah dengan Allah. Saudara dikasih Tuhan, bergaulah dengan Allah dengan karib. Agar kita selalu dekat dengan Allah. Pagi, siang, dan malam. Saudara ada di rumah. Jangan nonton TV melulu. Bergaulah dekat dengan Allah. Membaca firman-Nya. Berdoa. Saudara ingat. Yang ditulis oleh firman Tuhan oleh Daud. Mazmur pasal 25 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Daud tidak pernah mengatakan Allah kami atau Allah mereka. Daud selalu berkata Allahku Tuhan. Saudara, kita belajar dari Daud. Katakan pada diri kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan saya. Belajar. Tuhan saya, Tuhan yang akan menolong saya. Tuhan akan menolong semua bebanku. Tuhan menolong semua tekanan batinku. Tuhan akan menolong semua ketidakmampuanku. Itu yang dikatakan Daud, saudara kasih Tuhan. Saudara, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus dalam pergumulan. Saya akan berikan contoh. Saudara, saya akan bawain contoh ya, saudara. Kamu lihat saudara ini. Ini gelas. Ya. Saya tahu piring kenapa? Karena saya tahu di atas gelas. Gelas ini adalah kita. Ya. Saudara lihat, ini air. Saya buka ya. Saudara lihat. Kalau air dituang. Nah. Gelas ini kita. Air dituang. Ini adalah beban. Beban kita sampai di sini aja. Kalau kita tambah lagi beban. Nah saudara lihat. Airnya tumpah. Tumpah. Kita nggak kuat lagi. Maka kita harus bisa minta pertolongan Tuhan. Tuhan tahu kita itu gelas. Gampang pecah. Lemah. Maka ketika kita tidak kuat, kita minta pertolongan Tuhan. Kalau ini air masalah datang terus, tumpuk-tumpuk terus. Maka kita akan tertumpah seperti air ini. Saudara kasih Tuhan. Saya kembalikan air ini dulu. Agar tidak jatuh. Saudara kasih Tuhan. Tuhan tidak biarkan saudara untuk terus-menerus tertekan. Tuhan tidak biarkan saudara terus-menerus dalam pergumulan. Seperti tadi saya praktekkan. Kita gelas. Kalau terus-menerus masalah kita akan tumpah. Ingat. Tadi 4 poin. Agar saudara terlepas dari segala beban, segala tekanan jiwa, segala depresi ini. Bagaimana 4 poin? Pertama, berharap kepada Allah. Yang kedua, bersyukurlah kepada Allah. Yang ketiga, percaya kepada Allah dengan sepenuh hatimu. Yang keempat, bergaul karib dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, yang terjadi pada hidup kita, baik sebelum pandemik atau pada pandemik saat ini, mari kita saat ini bebaskan hidup kita dari beban berat, tekanan-tekanan
yang dalam keadaan kondisi pandemi ini. Mari kita berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan sepenuh hati dan bersyukur kepada Allah dan penuh percaya kepada Dia. Ingat, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di luar Tuhan semua itu sia-sia. Amin saudara. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Mengingatkan kita di saat-saat pandemi yang sangat tinggi ini. Kami harus belajar untuk berharap kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar hubungan dekat dengan Tuhan. Karena jiwa kita bukan tergantung keadaan dan situasi. Jiwa kita bukan tergantung bicara orang. Tapi jiwa kita tergantung dari firman-Mu. Firman-Mu lah yang akan membebaskan kami dari tekanan jiwa. Firman-Mu lah yang akan membebaskan kami dari tekanan-tekanan. Kesulitan kita, semua Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Bukan Tuhan membiarkan kita, tapi Tuhan akan selalu mengasihi kita dan menolong kita. Kami percaya dan kita lakukan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, bersama-sama kita mengarahkan hati kita untuk bersyafaat. Bapa yang di dalam sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan atas bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami dari pandemi ini. Dan tolong juga Tuhan memulihkan bangsa ini dari kesulitan-kesulitan ekonomi. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, Menteri Agama, jajaran menteri, gubernur, bupati, camat, dan semua perangkat negara. Kiranya mereka semua diberikan kesehatan yang baik, mereka diberikan hati yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, sehingga mereka mengemban tugas dan menjalankannya dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi rakyat dan negara ini. Kami juga berdoa untuk semua hamba Tuhan, semua penginjil dan misionaris dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan yang baik, dan Tuhan memberkati, mencukupkan setiap kebutuhan mereka, keluarga mereka, dan Tuhan memakai mereka lebih hebat lagi, lebih luar biasa untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Tuhan, untuk dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami juga pada kesempatan ini berdoa buat para dokter, para medis, dan semua relawan yang terlibat untuk menanganin para pasien COVID-19. Kami mendoakan kiranya mereka Tuhan memberikan kesehatan yang baik dan mereka juga Tuhan melindungi agar mereka memiliki imun yang kuat dan mereka tidak terpapar oleh COVID-19 dan mereka diberikan sukacita dalam mengemban tugas mereka. Bapa, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia dan senantiasa memberikan kekuatan untuk melewati masa sulit ini. Dan tak lupa kami juga berdoa pada saat ini buat semua saudara-saudari kami yang saat ini terpapar COVID, baik itu OTG maupun yang terpapar di ruang ICU. Kiranya belas kasihan Tuhan memulihkan semuanya, agar dapat kembali sedia kala dan berkumpul dengan keluarga mereka. Demikian doa syafaat ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Percaya bahwa setiap janji-janji itu akan nyata dan pasti nyata dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan.
selalu berikan yang terbaik, rancangan terbaik bagi setiap kami. Yes, Lord. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan terima berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita di atas kepala kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyidani engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan melengkapi saudara-saudara dikasihi Tuhan dengan segala kebaikan dan melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan Mimbar Kristen pada hari Minggu tanggal 22 Agustus hari ini telah selesai kita ikuti. Kami dari tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia berterima kasih kepada Bapak Pendeta El Sentan MTH dan seluruh yang telah mengikuti dan mengisi Mimbar Kristen pada hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah 5M. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah mengikuti website kami di YouTube, Instagram, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar saudara dapat mengikuti notifikasi edisi Minggu 29 Agustus 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.